Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita bahas mengenai kitab Fathul Bari. Lanjutan dari persoalan sholat ini masih panjang dan kadang berulang-ulang juga penjelasan hadisnya. Hari ini adalah babun yahwi bitakbiri hina yasjudu wa qala nabi kana ibnu Umar yadu yadahi qabla kibala rukbatayhi. Bab mengenai membaca takbir saat kita turun sujud. Haddasan Abdul Yaman, Haddasan Syu'aib an Zuhri dan seterusnya. An Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah. Karena ada Abu Hurairah, yukabbiru, beliau membaca takbir fi kulli sholatin dalam setiap sholat. Minal maktubati, dari sholat fardu. Wa ghairiha, dan di luar sholat fardu. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Yukabbiru, maka beliau membaca takbir hina yakumu, pada saat berdiri. Yukabbiru, kemudian dia membaca takbir hina yarka'u, pada saat dia ruku. Jadi pada saat berdiri takbiratul ihram, kemudian saat mau ruku takbiratul intiqal, tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat dari ruku mau ke i'tidal. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu qabla ayyasjuda, sebelum sujud. Tidak. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar hina yahwi sajidan, pada saat mau turun sujud. Saya kira kita cocokkan dengan hadis ini. Apa yang kita lakukan selama sholat ini sudah benar. Insya Allah sudah ya. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau membaca takbir hina yarfa'u, pada saat beliau mengangkat ra'sahu, kepalanya, minas sujudi, dari sujud. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau membaca takbir hina yasjudu, pada saat sujud kedua. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau mengucap takbir hina yarfa'u, pada saat mengangkat ra'sahu, kepala, dari minas sujudi, dari sujud kedua. Tsumma yukabbiru, kemudian beliau membaca takbir hina yakumu, pada saat berdiri, mina julusi, dari duduk tahiyat, bil isnataini, dari duduk tahiyat awal. Wa yaf'alu dzalika, dan beliau memperbuat dzalika semua itu fi kulli rakaatin, setiap rakaat, hatta yafrugo, sehingga selesai minas sulati, dari salat. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tsumma yaqulu, kemudian Abu Hurairah mengatakan hina yansharif, pada saat selesai salat, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, ini sesungguhnya aku ini la aqrabukum, pasti lebih mendekati di antara kalian semua, syabahan, persamaannya, di salati Rasulullah, dengan salat Rasulullah SAW. In kanat, tidak ada itu hadihi, itu salat, la salat aku, sungguh Nabi telah salat hatta farqad dunia, sebagai sampai beliau meninggalkan dunia, sampai beliau berpisah dengan dunia. Jadi ini yang sudah diulang-ulang dari atas, tetapi ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dan sejumlah hadis, sehingga meyakinkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan selama ini, sholat, selalu membaca takbir, itu contoh persis dari Rasulullah. Jadi ini alasan bagi kita nanti kalau ditanya di akhirat, mengapa baca takbir, mengapa baca takbir setiap mau rukuk, setiap mau sujud, dan seterusnya. Karena memang begitu contoh Rasulullah, bukan karena contoh siapa-siapa, bukan karena ikut-ikutan kepada orang. Tapi begitulah yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih ini. Kemudian juga di hadis berikutnya, ini perawi yang sama, berkata Abu Hurairah, wakana, dan ada Rasulullah SAW, hina yarfa'u, pada saat mengangkat ra'sahu, kepala beliau, dari ruku, yaqulu, mengucapkan Rasulullah, sami Allah liman hamidah, ucapan sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Yad'u, mendoakan Rasulullah, lirijalin, kepada kelompok laki-laki, fayusammihim, maka menyebutkan Rasulullah kepada kelompok laki-laki itu nama-namanya, biasma'ihim, dengan nama-nama mereka semua, fayaqulu, mengucapkan Rasulullah dalam doanya, ini doa kunut ini Pak ya. Allahumma anjil walidabna Walid. Wahai Allah, semoga engkau selamatkan Walid bin Walid.
Wa Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ayyash bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan juga kelompok orang-orang yang lemah dari orang-orang yang beriman. Allah masydud, dan semoga engkau hinakan atau hancurkan wa ta'ataka ala mudor, terhadap kejahatan dari suku Mudor. Waj'alha, dan semoga engkau jadikan itu suku Mudor alaihim kepada mereka sinina, dalam keadaan pacaklik itu, kasini Yusuf, seperti pacakliknya zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Wal masyirki, dan ahli masyrik yang maidin pada hari itu min Mudor, dari suku Mudor, mukhalifuna lahu, mereka menyalahi, mereka tidak bersepakat dengan suku Mudor. Nah, ini adalah doa kunut yang biasa diucapkan Rasulullah. Yang dimaksud di sini tentu kunut nazilah. Kunut nazilah, dan dibacanya kunut itu setelah ruku, setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Dan saya kira bagi kita juga ini cocok sampai saat ini kita mengikuti contoh Rasulullah. Kalau mau baca kunut, mesti setelah ruku terakhir, di rakaat terakhir setelah iktidal. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga insya Allah klop lagi kita juga mengikuti contoh Rasulullah. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan Ghair Marrah ani Zuhri qala, berkata itu Zuhri, kami itu aku telah mendengar Anas bin Malikin kepada Anas bin Malik, yaqulu, mengatakan Anas bin Malik, sakoto telah jatuh siapa Rasulullah SAW an parosin, dari kuda. Warubbama qala Sufyan bin Faros, dan demikian juga Sufyan mengatakan Rasulullah telah jatuh dari tunggangannya kuda. Fajuhisha, maka cedera atau luka. Shikhul aimanu, itu sebelah kanan Rasulullah. Badan sebelah kanan Rasulullah. Pada khona, maka kami masuk menjenguk alih kepada Rasulullah. Na'uduhu, kami menjenguk Rasulullah. Hadarat, maka saat menjenguk itu hadirlah waktu sholat. Fasolla, maka Rasulullah sholat, bina, beserta kami, qaidan, dalam keadaan duduk. Wa qa'adna, dan kami semua juga dalam keadaan duduk. Rasulullah sebagai imam duduk, maka makmumnya duduk juga. Wa qala, dan berkata Sufyan marotan satu waktu, Solaina, kami semua sholat, dan dalam keadaan duduk. Fal maqadha, maka pada saat selesai Rasulullah as-sholat, melakukan sholat, qala, beliau berucap, innama ju'ilal imam, sesungguhnya imam itu dijadikan liyutamma, untuk diikuti bihi, terhadap imam. Idza kabbaro, maka apabila takbir imam, maka kalian semua harus mengucap takbir juga. Idza raka'a, dan apabila ruku imam, farka'u, kalian harus ruku. Idza raka'a, dan apabila i'tidal itu imam, farfa'u, engkau harus cengkat dari ruku. Wa idza qala, dan apabila berkata imam, sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian para makmum, Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada, dan apabila sujud imam, fasjudu, kalian harus sujud juga semuanya. Qala Sufyan, kadza ja'a bihi Ma'mar, maka demikian itu yang datang dengan Ma'mar. Qultu, aku mengatakan na'am, betul. Qala, berkata, laqad hafidho, sungguh telah memelihara Rasulullah terhadap cara tersebut. Kata demikian juga qala Az-Zuhri, Zuhri mengatakan, walakal hamdu, ucapkan alhamdu, hafidhu min syikihil aimani, aku hafal benar Rasulullah waktu itu cedera di sebelah kanan badan beliau. Falamma kharajna min indi Zuhri, maka pada saat aku keluar dari Zuhri, qala Ibnu Juraid, mengatakan juga Ibnu Juraid, wana indahu, dan aku dekat Ibnu Juraid, baju Hisya, maka luka Rasulullah sakuhul aimanu, itu betis sebelah kanan, gitu kata. Jadi ini bercerita mengenai kedudukan imam dan makmum. Saat itu Rasulullah terjatuh dari kuda, artinya beliau juga ya manusia biasa. Saat jatuh ya jatuh saja, luka juga. Saat itu para sahabat menjenguk Rasulullah, kemudian
Ini tidak diceritakan apakah sholatnya di masjid atau di rumah. Nampaknya tetap di masjid ini, Pak. Rasulullah tetap ke masjid, kemudian melakukan sholat, tetapi beliau karena apa? Kalau di rumah kan sempit, mana bisa sholat berjamaah. Nah, beliau melakukan sholat di masjid berjamaah, tetapi beliau dalam keadaan duduk, maka makmumnya ikut duduk juga. Seperti sudah kita bahas sebelumnya. Kalau makmum duduk, kalau imam duduk, maka makmumnya boleh duduk atau bisa juga berdiri. Dulu sudah pernah kita lihat di hadisnya. Silahkan, tetapi ini salah satu cara lain bahwa kalau imam duduk, maka makmum ikut duduk. Karena kata Nabi, imam itu untuk diikuti oleh makmum. Kemudian di sini penjelasan-penjelasannya dari hadis-hadis di atas. Idza sajada ahdukum falyadhu yadayhi. Apabila sujud salah seorang di antara kalian, falyadhu, maka letakkan yadahi, dua tangannya. Wa idza rafa'a falyarfa'huma, dan apabila cengkat dari sujud, maka angkat juga dua tangan. Hadal mauquf, ini adalah yang mauquf. Jadi maksudnya begini, pada saat kita berdiri mau sujud, apakah mendahulukan lutut atau mendahulukan dua tangan? Nah, ini ada dua macamnya. Ada dua macam. Kalau di sini dari hadis Abi Hurairah sebutkan gini. Idza sajada, apabila sujud ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyabda, maka mulailah birukbatahi, dengan dua lututnya. Qabla yadahi, sebelum dua tangannya. Wala yabruk bi burukal pahli, dan jangan kalau sujud itu jangan depak seperti depaknya binatang. Jadi di sini ajaran yang pertama dari hadis Abu Hurairah, kalau kita mau sujud dari berdiri setelah i'tidal, maka dahulukan lutut, kedua lutut. Sesuaikan urutan. Lutut ada di bawah, maka lutut. Ada juga yang suka mendahulukan dua tangan. Tangan dahulu, baru lutut. Itu juga benar juga, tidak salah. Silahkan saja, mana pilih. Tapi di sini disebutkan dari hadis Abi Hurairah, harus mendahulukan kedua lutut. Ini lebih lebih ergonomis gitu lah mungkin menurut kita, lebih nyaman saya kira bagi kita, karena sesuai dengan urutan lutut ada di bawah, maka lutut dahulu, dan itu membentuk konstruksi yang lebih kokoh gitu kan Pak. Kita tidak akan terjatuh karena lutut dahulu yang diletakkan di tanah, bukan kedua tangan. Lutut baru itu membentuk konstruksi yang lebih kokoh, tidak akan jatuh. Tapi kalau tangan dahulu, kemungkinan bisa jatuh. Tetapi tidak salah juga, silakan saja. Kemudian catatan kedua, kalau ruku itu jangan seperti depaknya binatang. Nanti dalam hadis tadi sebutkan seperti anjing. Bapak Ibu mesti tahu kan pada saat ruku, pada saat sujud itu, letakkan kedua telapak tangan ini begini. Dan ini siku harus diangkat. Jangan ini yang dilarang. Tidak boleh sujud tangan binatang seperti atau ya binatang-binatang buas itu tidak boleh, tapi harus diangkat ininya, sikunya ke atas. Walaupun kita juga masih suka melihat gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi bagi yang sudah tahu hadis ini, jangan dilakukan itu. Wa indah Hanifiyah wa Syafi'iyah al-afdal ayyadu'a rukbatahi. Demikian juga menurut madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, harus mendahulukan kedua lutut pada saat kita mau sujud dari berdiri. Ini hal sepele, Pak. Dan kadang orang tidak memperhatikan ini. Tetapi ini teknis yang perlu kita ketahui. Dan ini adalah diajarkan di dalam fikih ada ya.
Tapi hadis sunani aidon an wa'il. Demikian juga di hadis sahih disebutkan di sini. Hadza as-sahih min hadis Abi Hurairah. Ini yang lebih sahih dari hadis Abi Hurairah. Tapi di hadis lain disebutkan gini. Kunna kami semua nadu'ul yadaini meletakkan kedua tangan qabla rukbataini sebelum kedua lutut. Umirna bi rukbataini qabla yadaini. Tetapi kami diperintah, oh gini ceritanya. Menurut hadis dari Abu Hurairah, kami ini para sahabat kalau sholat itu suka mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum dua lutut. Pak Umirna kemudian kami diperintahkan setelah diketahui oleh Rasulullah, maka kami diperintahkan birrukbata ini mendahulukan kedua lutut qabla yadaini sebelum kedua tangan. Tapi yang dimaksud tangan di sini bukan tangan keseluruhan, tapi ini telapak tangan kayak. Karena ada penjelasan di sini telapak tangan karena tadi dilarang hatnya, sikunya. Kemudian ayat akhir wad'al yadaini anni rukbatani la tupa litipakihim ala taqlimil yadaini alaihima birrobi. Nah, tetapi ada pendapat lain yang mendahulukan kedua tangan, kedua telapak tangan anni rukbataini dari kedua lutut. Litipakihim kesepakatan para ulama la taqlimil yadaini mendahulukan kedua tangan alaihima dibanding dengan kedua lutut birrobi pada saat berdiri. Nah, kalau saat berdiri, itu tangan dahulu diangkat. Jadi kalau kita dari duduk mau atau dari sujud, tangan itu lebih dahulu lepas dari ini. Nah, artinya sama juga tapi urutan. Pada saat kita mau sujud, lutut dahulu, kemudian kedua tangan. Tapi pada saat mau berdiri, tangan angkat dari tempat sujud, kemudian diikuti dengan lutut. Itu tentu sekali lagi membentuk konstruksi yang lebih kokoh, lebih kuat, kita bisa berdiri. Dan nantinya untuk mengetes kebugaran, kalau kita bisa berdiri tanpa pakai tangan setelah duduk seperti ini, nah itu masih bugar buktinya. Karena seseorang itu masih bugar, kalau setelah sila berdiri tanpa pakai tangan. Umumnya kan kita pakai tangan, ya. Nah, itu berarti kebugarannya kurang begitu bagus. Tapi kalau kita bisa berdiri setelah duduk begini tanpa pakai ini, itu bagus kesehatannya, kebugarannya. Kemudian wastadalla bi ala anna mahalla kunut. Oh, ini cerita tentang kunut tadi ya. Bahwa sesungguhnya tempat kunut itu ba'da ruk'i minar ruku setelah iktidal. Setelah dari ruku. Wala anna tasmiyatar rijali dan sesungguhnya menyebut nama orang pada saat kita berdoa kunut itu adalah boleh saja dan la tafsudus sholata, tidak membatalkan sholat. Menyebut nama orang, ya Allah selamatkanlah si Anu, itu namanya disebut, dan celakakanlah si Anu, itu boleh. Dan itu doa dari Rasulullah, mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, sedangkan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Jika memang terjadi musibah yang menimpa kepada kaum muslimin, menyebut nama orang dalam doa kunut dibolehkan. Walaupun kita kadang-kadang agak kagok juga ya kalau menyebut nama-nama orang. Tapi Rasulullah memberikan contoh seperti itu, menyebutkan nama orang. Artinya boleh. Kemudian bab fadlis sujudi, bab keutamaan sujud. Ini hadis cukup panjang nih. Tidak apa-apa, coba saya baca. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Sa'id bin Al-Musayyab wa Atha bin Yazid Al-Laisi anna Abu Hurairah tasmunya Abu Hurairah akhbarahuma mengabarkan Abu Hurairah kepada dua orang sahabat ini annan nasa sesungguhnya manusia qalu bertanya manusia para sahabat ya Rasulullah wahai Rasulullah hal naro rabbana apakah kami semua akan melihat Rabbana kepada Tuhan kami yaumal kiamati pada hari kiamat? Itu pertanyaan para sahabat. Ola
Menjawab Rasulullah, hal tumaruna, apakah kamu sekalian itu dihalangi fil komari pada saat melihat bulan purnama, Lailatul Badri pada saat malam purnama, laisa dunau sahabun, yang tidak ada di antara bulan purnama dengan kalian itu mega, tidak ada awan gitu. Lalu menjawab para sahabat, lah tidak, kami tidak terhalang ya Rasulullah, kami bisa melihat itu bulan purnama dengan demikian jelas. Kemudian bersabda lagi Rasulullah, wahal tumaruna, apakah kalian semua juga terhalangi bisyamsi kalau melihat matahari? Laisa dunaha sahabun, yang tidak ada antara kalian dengan matahari itu awan. Qalu, menjawab lagi para sahabat, la tidak, kami tidak terhalangi, kami bisa melihat. Qala, kemudian bersabda Rasulullah, fa innakum, maka sesungguhnya kalian semua tarawnahu, akan melihat kalian semua kepada Tuhan kalian. Kadzalik, demikianlah yuhsyaru, dikumpulkan siapa annasu, manusia, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fayaqulu, maka kemudian bersabda Allah, man, siapa orang, kana, ada orang itu ya budu, menyembah syai'an, sesuatu, fayat tabi, maka ikutilah sesuatu yang disembahnya itu. Faminhum, maka di antara manusia itu, man, ada orang yatbi'u, yang mengikuti asyamsa, terhadap matahari, karena waktu di dunia menyembah matahari. Wa minhum, dan di antara manusia itu, man, ada orang yattabi'u, mengikuti orang itu al-qamaru, terhadap bulan. Wa minhum, dan ada di antara manusia itu, man, ada orang yattabi'u, yang mengikuti al-tawagita, terhadap togut-togut, sesembahan-sembahan waktu di dunia. Wa tabqa, dan akan tetap hadir umat ini, umat Nabi Muhammad, piha, di dalam umat itu, munafiquha, akan ada orang-orang munafik di antara umat Nabi Muhammad juga. Fayatihim, maka akan mendatangkan kepada mereka, maka datang kepada mereka siapa Allah, fayaqulu, kemudian berfirman Allah, ana rabbukum, aku inilah Tuhan kalian semua. Fayaquluna, maka mengatakan itu umat, berkata umat itu, hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Inilah tempat kami semua sehingga datang kepada kami Tuhan kami. Idza jaa, maka apabila telah datang Rabbuna, Tuhan kami, arafnahu, kami mengenali Tuhan kami. Ayatihimullahu, kemudian Allah datang kepada mereka, fayaku, Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian semua. Fayaquluna, maka menjawab itu umat manusia, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Fayaduhum, maka Allah memanggil kepada umat itu, ayudrobu, maka disiapkan, dibuatkan as-siratu, jembatan, baina dhuhronai jahannam, di antara dua punggung neraka jahanam. Aku, maka aku ini, kata Rasulullah, awalaman, orang pertama, Yajuju, yang melewati minar rusuli, melewati jembatan antara dua punggung jahanam, minar rusuli, dibanding para utusan lainnya, umatnya dengan umatnya. Jadi Rasulullah dan umatnya akan lebih dahulu dipersilahkan melewati sirot atau jembatan tadi dibanding umat-umat Rasul sebelumnya. Artinya di sini proses di akhirat itu umat Nabi Muhammad lebih didahulukan dibanding dengan umat-umat yang terlebih dahulu lahir ke muka bumi. Wala yatakallamu, dan tidak ada yang berbicara yaumidin, pada hari kiamat, ahadun, seseorang juga, illar rusulu, kecuali para utusan, para rasul. Wakalamur rusuli, dan ucapan para utusan, para rasul itu, yaumidin, pada hari itu, Allahumma sallim, wahai Allah, selamatkanlah kami, selamatkan kami. Tapi jahannam, dan di dalam jahannam itu, kala libu istusyokis sa'dan, ada kalalib, artinya di sini hentakan atau siksaan yang sudah Allah siapkan seperti durinya Sa'dan. Hal ra'aitum syaqqa Sa'dan, apakah kalian sudah melihat durinya Sa'dan? Ada duri yang akan menjadi duri bagi para penghuni jahanam di jahanam. Itu durinya seperti duri Sa'dan. Lalu menjawab para sahabat, "Naam, betul Rasulullah, kami pernah mengetahui duri Sa'dan." Qala, kemudian bersabda Rasulullah, "Inna", karena sesungguhnya itu duri Sa'dan itu
Karena itu sebetulnya kalalibu jahanam itu mislu sawq sya'dan, seumpama durinya Sa'dan. Wa annahu la ya'lamu qadra adimiha illallah, kecuali tidak ada yang mengetahui seberapa besar ukuran itu dari kalalib itu kecuali hanya Allah. Takhtabun nasa bi amalihim, maka manusia akan bergulat, akan dicampur adukan dengan duri Sa'dan itu, masuk ke dalam neraka jahanam bagi mereka yang terjatuh, yang tidak beriman dan tidak beramal dengan baik. Faminhum man yubaku bi amalihi, maka di antara orang yang lewat kepada sirat atau jembatan jahanam itu nanti akan, ya karena amalnya kurang maka dia akan terjatuh. Faminhum man yurdal, kemudian ada orang juga lewat kemudian selamat. Hatta idza aradallahu, sehingga apabila Allah menghendaki rahmataman, memberikan rahmat kepada orang, arada min ahlin nari, Allah menghendaki dari ahli neraka itu, amarallahu, maka Allah memerintahkan al malaikat kepada malaikat, ayyukhriju, supaya mengeluarkan para malaikat, ban kepada orang, karena yang ada itu orang ya'budullah, yang menyembah Allah, orang yang bertauhid, orang yang memahasakan Allah tetapi amal-amalnya kurang, akhirnya masuk ke dalam neraka saat dia melewati jembatan di atas jahanam itu. Nyemplung juga, tetapi masih punya keyakinan memahasakan Allah. Maka nahum, maka para malaikat mengeluarkan orang-orang yang memiliki keyakinan ketauhidan setelah masuk ke neraka. Nahum, dan mengenali para malaikat itu terhadap ahli-ahli neraka yang dikeluarkan itu biasaris sujudi, dengan bekas-bekas sujud. Nah, ini manfaat sujud. Biasaris sujudi, karena ada bekas-bekas sujud. Jadi walaupun masuk neraka, ya sholatnya tidak tekun, sholatnya sekali-kali sholat, kadang ditinggalkan, bolongnya banyak gitu, tetapi dia pernah sujud, itu juga tetap masih menyisakan tanda-tanda di wajahnya. Dan malaikat akan mengenali mereka itu dari tanda-tanda sujud. Haramallahu 'alan nar, dan Allah mengharamkan masuk ke dalam neraka antakula asarus sujud. Itu api untuk memakan bekas-bekas sujud. Jadi walaupun masuk ke dalam neraka, itu bekas-bekas sujud dari 7 anggota sujud ini tidak akan dimakan api neraka. Kita nanti ada 7 anggota sujud kan, ada ini dahi, kedua telapak tangan, dalamnya, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Itu tidak akan dimakan api neraka kalau pernah dipakai sujud, walaupun dia masuk ke neraka. Sehingga para malaikat masih mengenali, wah ini orang-orang yang dulu pernah sujud. Yusabu alaihim ma'ul hayat, maka kemudian itu orang-orang yang diangkat dari neraka itu dimandikan di air kehidupan, ma'ul hayat. Ini hadis sahih ini Pak ya. Ini berita wahyu dari Rasulullah. Jadi bukan cerita, bukan dongeng. Ini pasti. Bayan batu nakamayan tanbutu al-habbah. Maka tumbuh lagi orang yang sudah hancur rusak dalam neraka, kecuali bekas-bekas sujud itu masih nampak itu, maka sempurna lagi. Kama tanbutul habbatu fi hamilis sail, sebagaimana tumbuhnya seekor sebiji tumbuhan, kalau tumbuh itu kan kelihatan segar lagi. Sumayabrugullahu, kemudian Allah menyempurnakan minal qadai, dari kehendak Allah, baina ibadi, di antara hamba-hamba Allah. Wayabko, dan tetap tinggal rajulun, seseorang, baina jannati wan nari, antara surga dan neraka. Ini yang kita kenal dengan Al-A'raf. Dalam Al-Quran kan ada surat Al-A'raf. Nah, Al-A'raf itu satu tempat antara surga dan neraka. Nanti akan disisakan orang-orang yang terakhir masuk surga itu ditempatkan di Al-A'raf karena perbuatannya membingungkan malaikat, barangkali begitu. Wahwa, dan orang yang ada di Al-A'raf itu akhiru ahli nari, sebagai ahli neraka, dukulan masuk al-jannah, ke dalam surga. Jadi orang-orang yang dari neraka itu ada yang diangkat dari neraka karena masih punya ketauhidan, memahasakan Allah, tetapi tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, masuk dulu ke Al-A'raf. Mukbilun biwajhi kibalan nari, dia menghadap dengan wajahnya ke arah neraka.
Fayaqulu, maka kemudian dia mengucap, Ya Rabbi, wahai Tuhan, isrif wajhi anin nari. Ya Allah, palingkanlah wajahku ini dari neraka. Karena mengerikan melihat siksaan di dalam neraka. Qad kosyabani rihuha. Sungguh tidak enak bau itu neraka itu. Wahrokoni zakauha. Dan telah membakar. Artinya terasa panas sekali kalau melihat neraka itu. Dengan melihat saja suatu siksaan. Fayaqulu, kemudian berfirman Allah, hal asaita, apakah engkau mengharap in fa'ala dzalika bika antas ala dalik, bahwa kalau engkau tidak menghadap ke neraka, engkau tidak akan meminta selain itu. Bayakulu, maka kemudian si hamba yang menghadap ke neraka tadi di ashabul di al-araf, la, tidak lagi ya Allah, wa izzatika, demi kemahamuliaanmu. Wa yu'tillahu ma yasha'u min ahdin misakin. Maka kemudian Allah memberikan sekehendak Allah dari perjanjian dan ya perjanjiannya. Wasrifullahu wajhahu anin nar. Kemudian Allah kembalikan wajahnya itu tidak menghadap ke neraka tetapi menghadap ke surga. Baidan, maka pada saat itu akbala, menghadap dia itu bihi dengan wajahnya alal jannati, ke arah surga. Roha roa bibahjatiha, dia melihat keindahan surga. Sakata, maka diam dia itu, masya Allah, sesuai kehendak Allah, aja kita sediam yang Allah kehendaki. Makola, kemudian berkata lagi itu hamba, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Qadim nih, segerakanlah aku indah babil jannati, untuk masuk ke dalam surga. Fayaqulu, maka Allah berfirmanlah kepada si hamba tadi, alaysa qad utita uhura wa mitsaqo, bukankah aku telah memberikan kepadamu janjiku bahwa engkau tadi sudah dipalingkan dari neraka menghadap ke surga, gitu. Bahwa engkau sudah berjanji Allah Ta'ala tidak akan meminta lagi kecuali apa yang engkau minta tadi, gitu. Fayaqulu, kemudian si hamba tadi berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhan, la akunu ashku khalqika. Aku tidak ingin menjadi yang paling celaka daripada makhluk-makhlukmu, wahai Allah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, Pama asaita in utita dzalika Allah tas'ala ghairuhu. Apakah engkau berharap nanti dia akan meminta lagi setelah aku berikan apa yang kamu minta tadi? Fayaqulu, si hamba tadi mengatakanlah, tidak akan minta lagi, wahai Allah. Wa izzatika, demi kemamuliaan, la as'alu ghairu dzalik, aku tidak akan minta lagi selain apa yang aku minta tadi. Wa yu'ti rabbahu ma min ahdin wa misakin, kemudian Allah memberikan kepada hamba tadi, wa yuqaddimuhu ila babil jannah, maka dia didekatkan ke pintu surga. Fa idza, maka pada saat sampai dia itu babah ke pintu surga, paro'a, maka melihat dia itu zahrotaha, indah baunya itu surga, wa fiha minan nadhroh, yaitu dan apapun kenikmatan yang ada di dalam surga itu dengan penglihatan yang makin dekat karena melihat dari pintunya langsung, wasururi, dan kebahagiaan, keceriaan, kehebatan apa yang ada di surga. Wa yaskutu, masya Allah, kemudian dia itu terdiam si hamba tadi, ayyaskuta, sediam yang Allah kehendaki. Fayaqulu, maka kemudian berkata lagi itu si hamba, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni jannata, masukkanlah aku ke dalam surga, wahai Allah. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, wahai haka, celaka engkau, ya ibnu Adam, hai ibnu Adam, ma'agdaroka alaysa qad utita mudawa misako, engkau apa yang telah menipumu? Engkau bukankah telah aku berikan, engkau ingin didekatkan ke dekat pintu surga, aku sudah memberikan perjanjian ini bahwa engkau nanti setelah dekat ke pintu surga tidak akan meminta selain itu lagi yang aku telah berikan. Fayaqulu, maka si hamba tadi berkata lagi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la taj'alni ashqa khalqika, janganlah engkau jadikan aku termasuk hambamu yang paling celaka. Fayadhakullahu azza wa jalla, maka kemudian Allah tertawa. Ini wallahu alam, Pak, ya. Tapi begitulah, yadhaku, dohak itu ya tertawa, bahasa terjemahannya itu. Tapi bagaimana tertawanya Allah, wallahu alam, itu di luar pemahaman kita. Tapi kita menerjemahkan sesuai dengan arti yang kita kenali. Yadhaku itu tertawa Allah azza wa jalla terhadap permintaan hamba tadi. Semuanya adanu, kemudian Allah mengizinkan lahu kepada si hamba tadi, pidukhulil jannati, untuk masuk ke dalam surga.
Fayaqulu, kemudian mengatakan itu si hamba, tamanna, tamanna, maka dia melamun, apa yang dilamunkan itu jadi kesampaian. Padahal tamanni itu biasanya sesuatu yang tidak akan kesampaian. Harapan yang tidak akan kesampaian itu lamunan. Tetapi lamunan hamba ini tercapai juga, bisa masuk ke dalam surga. Hadza in qata'a umniyatu qala azza wa jalla, sehingga apabila lamunannya itu sudah selesai, Allah berfirman, min kada wa kada akbal qadirhu rabbuhu, min kada wa kada, demikianlah Allah memberikan kenikmatan dari arah yang engkau dapatkan, itu berada di dalam surga. Hatta in idan tahat, sehingga apabila selesai bihi al amaniyu qala ta'ala laka dzalika wa mislu ma'ah, maka bagimu apa yang ada di dalam surga dan seumpama apapun yang ada di surga itu untukmu, silahkan nikmati. Kemudian riwayat hadis atau perawi hadis, Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abu Hurairah, Inna Rasulullah Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, qala Allah, berfirman Allah, laka, kepadamu, dalika wa asyratu amsa, bagimu apa-apa yang ada di dalam surga dan amsalihah, dan 10 kali lipat apa yang engkau lihat, berlipat-lipat. Wala, berkata Abu Hurairah, lam ahfad, aku tidak hafal, min Rasulullah, dari Rasulullah, illa qaulahu, kecuali ucapan Rasulullah, laka dzalika wa mislu ma'hu. Nah, itu bagimu apa yang ada di dalam surga dan perumpamaan atau dilipat-lipat gandakan pahalanya itu. Kenikmatan yang bisa engkau peroleh di dalam surga. Wala, berkata Abu Sa'id, ini sami'tuhu biqauli dzalika laka wa asyrat amsalihi. Aku, menurut Abu Sa'id, aku mendengar kalau tadi kata Abu Hurairah wa misluhu mahu, seumpama itu yang ada di dalam surga. Tapi kalau Abu Sa'id, saya dikasih penjelasan dari Rasulullah 10 kali lipat seperti itu kenikmatannya. Nah, penjelasan di sarahnya disebutkan di sini keutamaan sujud. Jadi apabila kita beriman kepada Allah, tapi tidak rajin melaksanakan ibadah kepadanya, berupa sholat, tapi pernah sekali-kali sujud, paling tidak sujud pada saat Idul Fitri, kan Idul Adha, atau sholat Jum'ah, kadang-kadang itu juga gitu. Nah, itu berharga itu nilai sujud. Nanti sebagai cikal bakal dikenali seseorang itu oleh malaikat. Malaikat mengetahui orang itu harus diangkat dari neraka. Salah satu buktinya adalah bekas-bekas sujud tidak akan terbakar. Itu Nabi memberikan jaminan. Yang pernah dipakai sujud, 7 anggota sujud ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Karena di sini waharramallahu dari antakula asarus sujud, ini penjelasan dari Nabi. Dan Allah akan mengharamkan ke neraka untuk memakan, menyantap bagian-bagian yang pernah dipakai sujud. Sehingga ya kalaupun tidak sholat rajin dan sebagainya, sekali-kali pernah itu mudah-mudahan akan Allah angkat. Apalagi kalau di dalam hatinya ada keimanan, mengimani kemahaesaan Allah. Itu yang paling utama. Mengimani kemahaesaan Allah. Kalau di dalam Kristen itu kan, keutamaan itu adalah meyakini penyaliban Yesus. Itu paling utama. Seseorang akan selamat. Tapi kalau di dalam ajaran Islam, meyakini kemahaesaan Allah. Dasar paling utama. Seseorang akan diselamatkan. Nanti walaupun dia masuk ke dalam neraka, nanti akan, ya walaupun di dalam nerakanya itu wallahu alam, bergantung kepada dosa dan perbuatan buruknya. Setelah bersih barangkali baru diangkat. Kapan lamanya wallahu alam, Allah yang maha tahu. Nah, yang dimaksud di sini bekas-bekas sujud itu al-a'dha'u sab'atu al-atidakar. Itu ada 7 anggota sujud yang tidak akan dimakan api neraka, yang nanti akan disebutkan di hadis-hadis di bawahnya. Nah, kita tahu al-jabhah itu ini dahi, anggota sujud itu. Kalau biasa dipakai sujud, insya Allah tidak akan dimakan api neraka. Walaupun kita masuk ke neraka. Kemudian nanti di bawah ada penjelasan. Hadis-hadis lain. Kemudian babun yubdiu dob'ihi wa yujabi bis sujud. Nah, ini kaitan dengan persoalan sujud.
Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsani Bakar bin Mudhar an Ja'far an Abi Hurairah dari Abi Hurairah an Abdullah bin Malik an Ibni Hurumza ini bukan Abu Hurairah salah dari Abdullah bin Malik bin Buhain anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi idza shalla apabila salat Nabi parroja merenggangkan baina yadahi antara dua tangan beliau hatta yabdua bayadu ibtoihi sehingga sampai nampak putih ketiak beliau. Nah ini Pak pada saat kita sujud ya perlu diingat ini sampai penjelasan serinci ini di hadis. Dan tidak ada tokoh dunia yang ada penjelasan sampai rinci seperti ini. Silahkan cari itu. Tokoh-tokoh dunia yang diceritakan bagaimana cara makannya aja tidak ada kan. Cara mandinya tidak ada. Yang ada itu hanya Rasulullah. Sampai cara sujudnya aja dijelaskan. Kalau Rasulullah sujud, beliau mengangkat kedua tangan. Jadi sekali lagi kalau sujud jangan tapi diangkat apalagi kalau sholat sendirian. Nah ini dijegangkan gitu ya sehingga ini kelihatan. Nah Rasulullah itu kan pakai baju gamis itu ininya agak lebar ya maklum pakaian zaman dahulu kelihatannya sehingga kalau beliau sujud sampai di sini tangannya itu masih kelihatan putih ketiak beliau artinya sujudnya itu ngajarebebeng gitu kan. Tapi kalau itu sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah ya jangan ikut yang di sebelahnya ya diamankan. Tetapi jangan diletakkan di bawah. Jadi kalau sholat berjamaah ini jangan terlalu dibuka juga karena bisa menghalangi yang sebelah. Tapi kalau sholat sendiri dibuka. Jadi parroja baina yadahi merenggangkan di antara dua tangan. Jadi kalau sujud ini jari-jari itu dirapatkan Pak ya. Kalau ruku dibuka, itu sekali lagi konstruksi ini, urusannya konstruksi supaya kuat. Kalau ruku itu kan letakkan di atas dua lutut, tapi dibuka ini. Jadi cakar ayam, cakar jari lah, lebih kuat. Nah tapi kalau sujud, ini ditutup begini. Kalau ruku buka, letakkan di kedua lutut. Al hikmatu fi ayyadharu kullu adwin bi nafsihi wa yatamayyazu hatta yakuna insanu al wahid fi sujudi karnahu adadun. Nah, itu hikmah mengapa Rasulullah seperti itu untuk memperlihatkan masing-masing anggota tubuhnya itu dan menjelaskan bahwa manusia itu dalam sujudnya seolah-olah karena ada seolah berbilang. Artinya lebih kuat tadi untuk urusan konstruksi lah kita mungkin bahasa kita sekarang lebih kokoh, lebih kuat. Sekali lagi kalau sujud ini dirapatkan, kalau ruku dibuka. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebutkan begini dari Siti Aisyah. Nah ini yang larangan Nabi. Naha telah melarang. Hadis sahih ini Pak. Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat tarisha untuk sujud orang itu ar-rajulu seseorang diru'aihi dengan dua hastanya. Ibtirasya sabui seperti duduknya binatang buas. Jadi artinya tidak boleh sekali lagi kalau ruku kalau sujud terus diangkat ini sikunya itu. Jadi cukup dua telapak tangan saja. Karena ini hadis sahih diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan begitu. Tidak boleh kita sujud dengan tangan hasta maksudnya sampai siku diletakkan di tempat sujud. Itu salah besar. Wayat daihi. Kemudian di hadis yang lain disebutkan tidak saja ada hukum pada tarish dirahi ibtirsyal kalbi apa dari Abi Hurairah apabila sujud seseorang di antara kalian maka janganlah dia sujud seperti duduknya anjing. Nah, kalau kita lihat anjing kan begini kalau depak gitu kan depak. Tidak boleh itu. Wal yadu maka dia perlu mendekatkan kepada kedua itunya pahanya. Ya, kalau sedang berjamaah. Tapi kalau sendiri dibuka.
Kemudian di hadis yang lain disebutkan dari Imam Hakim, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sajada apabila sujud Nabi, yaro memperlihatkan Nabi wadhal ibtoihi putih kedua ketiak beliau. Kedua ketiak beliau itu demikian putih. Ada yang menyebutkan beliau tidak berbulu katanya gitu. Tapi wallahu alam ada di sini pembahasannya. Tidak ada bulu ketiak maksudnya. Nah, kemudian ada penjelasan lain sebutkan di sini. Karena ada ahabus siabi pakaian yang paling Nabi cintai itu ilan Nabi kepada Nabi itu al komis gamis lah kalau bahasa kita. Ya gamis itu baju kurung gitu. Kurung yaitu baju khas Arab. Itu yang lebih Nabi sukai, jubahnya. Dan sampai sekarang juga ada contoh jubah Nabi di Museum Topkapi kalau tidak salah di Turki itu, Pak. Ya, Pak, itunya tangannya besar. Ya, maklum gamis zaman dahulu. Ya, kalau diceritakan di sini pada saat sujud kelihatan kedua ketiak itu bisa dipahami karena ininya besar-besar kelihatan dan ini dibuka. Wastadala bihi ala anna ibtaihi lam yakun alaihima sya'run. Nah, disebutkan di sini hadis di atas juga memperlihatkan bahwa kedua ketiak Nabi itu tidak memiliki bulu katanya gitu sehingga kelihatan putihnya. Kalau kita kelihatan hitam barangkali ya karena bulunya. Kemudian babun yasaqil bi atrofil jilaihi al kiblata. Nah, bab terkait dengan harus menghadapkan kedua ujung-ujung kaki ke kiblat. Nah, ini saya kira ini masalah besar bagi kita nih ya. Kalau kita berdiri, usahakan kedua kaki itu menghadap kiblat ini. Jangan begini, Pak. Dan umumnya kita pada begini kan ya. Coba, kalau digedikan mesti akan jatuh karena tidak terlatih. Tapi kalau kita ya sedikit-sedikit saja agak menghadap kiblat, diarahkan ke kiblat kedua kaki kita. Coba perhatikan kaki-kaki kita itu umumnya tidak menghadap kiblat, mesti ngajari bebek gitu. Menghadap ke 45 derajat. Dan seharusnya menghadap kiblat. Tetapi biasanya akan jatuh kita itu. Perasaan. Tapi kalau terbiasa tidak. Maka biasakanlah berlatih mulai saat ini karena ini jelas ada pembahasannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya Nabi begitu cara Nabi sholat. Beliau itu menghadapkan dengan kedua kakinya itu kedua telapaknya itu ke kiblat. Tapi umumnya kita apalagi yang tidak pernah ikut ngaji begini itu kakinya itu bebas saja begini. Tapi kalau yang sudah tahu mesti menghadap walaupun perasaan akan jatuh. Tetapi kalau terbiasa insya Allah akan kuat. Mulailah berlatih. Dalam rangka apa? Mencontoh Nabi. Sedekat-dekatnya dengan contoh Nabi. Al-muradu yang dimaksud itu ayyaj'ala qadamaihi yaitu menjadikan kedua telapak kakinya itu qaimata ini berdiri ala butuni asobihima itu bagian dalam dari jari-jarinya itu wa akbahu dan juga telapaknya itu atau memuncangan murtafi ani keduanya menghadap ayastakbilu biduhuri kodamahi al-kiblata menghadap kiblat dengan semuanya ini gitu kan. Ya harus begini. Saya tidak contohkan dengan kaki tapi pakai tangan saja. Jadi apapun yang di dalam Zoom barangkali tidak melihat tapi harus diluruskan kedua kaki itu menghadap ke kiblat dan mulailah berlatih karena tidak terbiasa kita. Ini persoalan kecil memang, tetapi itu adalah contoh besar yang dicontohkan Nabi. Cara sholat Nabi itu begitu. Kalau kita suka-suka kita saja ya itu berarti tidak mau nyontoh Nabi. Selama kita mampu mencontoh Nabi, ikutilah contoh Nabi. Kemudian babun idalam yutim sujuda. Bab mengenai apabila seseorang tidak menyempurnakan sujud. Bagaimana itu? Hadatsana Saltu bin Muhammad qol hadatsana Mahdi an Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah rawa rajulan la yatim dia melihat seseorang la yatim yang tidak menyempurnakan ruku'ahu terhadap rukunya wala sujudahu dan sujudnya
Falamma qada, maka pada saat selesai dia sholat tahu terhadap sholatnya, qala, berkata Allah kepada orang tadi, siapa? Hudzaifah. Ma shallaita, engkau belum sholat. Qala wa ahsibuhu, apa kira-kira yang menjadikan saya belum sholat? Qala la mutta, laqalah kamu mati, mutta maka engkau mati ala ghairi sunnati Muhammadin, tidak menetapi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini komentar para sahabat pada seseorang barangkali yang baru belajar sholat, rukuknya belum betul, tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi masih berdiri seperti ini gitu kan. Seperti hormatnya orang Jepang itu kan. Tidak sampai ruku betul, tapi hanya sebagian badannya dibungkukkan saja. Maka kata Abu Hurairah atau kata siapa di sini? Kata sahabat, engkau belum sempurna, belum mengikuti contoh dari Nabi. Maka kalau engkau mati dalam keadaan rukumu belum diperbaiki, engkau mati tidak menetapi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata beliau. Kemudian babu sujudi ala sab'ati a'dhamin. Sujud terhadap 7 anggota. Nah, ini penjelasan dari yang tadi di atas. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan, diterima dari Ibnu Abbas. Umiro, diperintahkan siapa? An-Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas sudah supaya sujud Nabi ala sab'ati a'dha'in terhadap 7 anggota. Wala yakufa, dan tidak boleh menahan sya'ron terhadap rambut, wala saban, dan tidak boleh kain, al jabhata terhadap ta'ar, terhadap dahi ini. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Yadain di sini memang artinya tangan, tapi yang maksud telapak. Karena tadi ada larangan dari Nabi tidak boleh menempelkan terhadap tempat sujud itu hasta sampai sikunya gitu kan. Sehingga yang maksud kedua telapak tangan. Warijlaini, warukbata ini, dan lutut. Itu anggota sujud itu. Warijlaini, dan kedua ujung telapak kaki. Rijlain juga yang dimaksud di sini adalah bukan kaki dalam pengertian itu, tapi ujung-ujung jari kaki harus ditekuk gitu, harus dilipat. Nah, jadi di sini disebutkan wala yakufa sya'ron wala sobat. Ini yang sering dulu saya sampaikan, hati-hati dengan dahi. Harus terbuka saat sholat itu. Begini, kadang ini ditutup oleh kopiah, ditutup oleh tutup kepala atau oleh mukena, sehingga dahinya pada saat sujud tertutup. Itu tidak boleh. Jadi pada saat sholat harus dibuka. Di luar sholat boleh tutup lagi. Ingat ini masih ada yang begitu sholat ditutup ini, dan suka ikut pengajian juga gitu kan. Buka, mohon saya kasih tahu, dan sudah berulang-ulang disampaikan, dan ini jelas ini dari Nabi, hadis dari Nabi, bahwa walayaku pasyarun wala soban, jangan dihalangi oleh rambut maupun oleh kain. Ya, termasuk kain itu hati-hati. Kalau kita pakai sapu tangan misalnya, nah, itu kain itu, sapu tangan itu kan kecil, bisa bergerak-gerak dengan pergerakan kepala kita. Itu jangan dijadikan sebagai sajadah. Karena itu dianggap sama dengan bagian dari kulit. Hati-hati. Kecuali kalau tidak ada angin, dia akan tetap diam, pakai sajadah kecil misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau di tempat terbuka kena angin, itu lebih baik nggak usah pakai begitu, biar langsung ke bumi saja, gitu, supaya aman. Ini hadis nabinya jelas nih Pak. Walayaku basya'run wala soban. Tidak boleh menggunakan syaat. Sehingga mengapa kita pakai tutup kepala pakai kopiah, itu sebetulnya asal usulnya filosofinya supaya menghalangi rambut. Jangan sampai pada saat kita sujud rambut kita menutupi dahi. Ini malah ditutupi oleh kopiah. Wah, itu mesti kabayan. Kemudian haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Syu'bah an Amar an Tawus an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirna, kami diperintahkan an-nas juga untuk sujud ala sab'ati a'dhamin, menggunakan 7 anggota sujud. Wala nakufa saban wala sya'ron, dan tidak boleh dihalangi dengan kain maupun dengan rambut. Hati-hati menggunakan sajadah. Sekali lagi itu.
Ya, memang pakai sajadah kecil itu praktis. Tapi hati-hati kalau itu bergerak-gerak mengikuti kepala kita, itu tidak sah sujudnya. Sehingga kalau mau pakai sajadah, pakai yang nyambung ke kaki, itu aman. Tapi saya tidak ngulang lagi, udah sering saya sampaikan. Kemudian hadasana Adam hadasana Israel an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid al-Khatmi hadasana al-Bara bin Azib wa huwa ghairu kadubin, dan dia tidaklah termasuk orang yang bohong. Wala berkata itu Azib, Bara bin Azib, kunna ada kami semua nusolli kami sholat khalfan Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidha qala, maka apabila berkata Nabi sami Allah liman hamidah, lam yahin, tidaklah kami itu condong ahadun salah seorang minna di antara kami dohroh menyondongkan terhadap punggungnya hatta ya doa sehingga meletakkan dahulu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu terhadap dahi beliau al ardi di atas muka bumi. Ini juga penjelasan lain dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi imam itu dijadikan seperti penjelasan Nabi untuk diikuti. Tidak boleh menyamai imam, tidak apalagi mendahului, itu tidak sah sholat jamaahnya. Jadi biarkan imam bergerak dahulu, baru kemudian kita ikuti. Mungkin seperti kata Pak Sujoto, pergerakan kita itu setelah imam itu mengucapkan kata bar, Allahu Akbar, nah baru kita bergerak. Gitu. Jadi kalaupun imam mau sujud, biarkan imam sujud dahulu. Setelah sujudnya jelas, meletakkan dahinya di atas tempat sujud, baru kita bergerak dan imam mengucapkan bar, Allahu Akbar, baru kita ikuti. Jadi tidak boleh menyamai, apalagi mendahului. Ini contoh dari Nabi, hadis ini. Dari sahabat, dan hadis ini hadis sahih, di hadis Bukhari. Kemudian ini penjelasan-penjelasannya. Wadzalika yaqtadir wujuba. Nah, itu 7 anggota sujud itu merupakan kewajiban, wajib. Tidak boleh sujud tanpa menggunakan 7 anggota sujud. Itu yang khawatir, yang menjadi khawatiran kita itu saat sujud itu ada di 3 anggota sujud yang suka dilalawodehkan gitu kan. Yang suka di apa ya, tidak diperhatikan oleh orang-orang yang sujud. Yang pertama dahi tadi, mohon untuk dibuka dahi itu ya. Jangan terhalang, itu yang pertama. Yang kedua, kedua telapak kaki itu. Kedua telapak kaki saat kita sujud itu harus ditekuk jari-jarinya itu. Jangan apalagi digantung, itu salah. Harus ditempelkan ke tempat sujud dan ditekuk. Apakah semuanya ditekuk? Tidak perlu. Kalau bisa semuanya syukur, bagus. Berarti jari-jari kakinya rata. Tapi kan umumnya kita tidak rata ya. Jari-jarinya itu yang paling panjang itu adalah ujung kaki, jari tengah. Yang penting salah satu dari jari-jari kita itu ditekuk. Itu yang sering kelihatan tidak sempurna sujudnya. Kita suka melihat ada orang yang jari-jari kakinya itu tidak ditekuk atau bahkan tidak ditekuk, yang ditempelkan begini gitu kan. Nah, itu harusnya ditekuk. Ini penjelasan-penjelasan di sini. Umirna, ada kata-kata umirna. Umir itu diperintahkan. Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi begitu cara sujud itu. Tidak saja ada abdu saja ada mau sab'ata arobin. Apabila sujud seorang hamba, maka harus sujud yaitu pada 7 anggota. Jadi sangat jelas. Kemudian wal muradu annahu la yujma'u siyabahu wala sya'ru. Yang kaitan dengan dahi tadi. Jangan sampai dahinya itu dihalangi kain atau dihalangi rambut atau kopiah atau tutup kepala yang lain, mukena juga sama. Wadhahiruhu yaqtadi annan nahi anhu fi halis salati. Tentu itu larangan di dalam salat. Kalau di luar salat silakan ditutup dahinya, enggak apa-apa. Kalau sedang salat jangan lupa buka. Bedakan di luar salat dan di dalam salat. Daripada ditutup pakai tutup kepala, mendingan tidak pakai tutup kepala sekalian. Bulut pun begitu supaya aman, tidak tertutup dahinya.
Kemudian ini ya itu apa yang telah tadi saya jelaskan, ini sudah penjelasannya sama supaya tidak terlalu diulang-ulang. Nah, kemudian ada persoalan lain. Pada saat anggota sujud itu kan 7. Apakah hidung itu termasuk anggota sujud? Tidak. Nah, ala anna jabhata al aslu fi sujudi wal anfu tabiun. Sesungguhnya pada saat sujud itu pakai dahi. Tetapi hidung itu bisa mengikuti. Artinya hidung itu bisa dihitung juga bagian dari jabhah, bagian dari dahi. Jadi kalau kita mau pakai hidung, silakan. Itu lebih lengkap dengan hidung juga. Tetapi kalaupun hidung tidak digunakan juga tidak menjadikan batal sujudnya, tetap sah. Jadi kalau mau pakai masker, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Sujud diletakkan, tetapi kalau ingin lebih sempurna, letakkan hidung di tempat sujud gitu. Karena menurut para ulama di sini, hidung itu bagian dari dahi. Nah, kemudian disebutkan wanakola Ibnu Mundir itu sahabati ala anhu sujud ala anfi wahdah. Tetapi ini Ibnu Mundir sudah mengatakan bahwa telah ijma, telah sepakat para sahabat bahwa tidak cukup sujud itu di atas hidung saja. Dahinya tidak. Nah, itu tidak sah. Harus pakai dahi kalau sujud. Tetapi di atas hidung karena dahinya misalnya tertutup, nah itu salah. Hidungnya aja yang nempel, itu tidak sah juga. Wadabal jumhur ila annahu yajibu ala jabhati wahda. Tetapi ulama mayoritas jumhur bersepakat bahwa kalau sujud hanya di atas atau pada dahi tanpa hidung tetap sah. Itu kesepakatan para ulama. Mayoritas yang menyatakan seperti itu. Kemudian yajibu ayyajma'ahuma bahwa qaulu Syafi'i aidan. Tetapi dalam madzhab Syafi'i menyatakan wajib kita untuk sujud pakai pakai dahi dan hidung sekaligus. Ini menurut madhab Syafi'i yang kita ikuti. Tetapi yang dimaksud dengan al-yadain, tadi al-yadain itu bukan tangan secara umum, karena yad itu kan dari ujung jari sampai ke sini, itu disebut yadu. Am lah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi yang dimaksud yadain itu adalah al-kaf, efek-efek atau pergelangan tangan. Jadi cukup ini kalau sujud. Kemudian demikian juga arrijlain. Arrijlain itu ada atroful qadamaini, ujung-ujung jari kedua kaki. Itu yang dimaksud ya, pada saat sujud harus dilipat jari-jari kakinya itu. Kalau bisa semuanya syukur, kalau tidak apa-apa sebagian. Nah, kemudian nanti apakah semua anggota sujud harus terbuka, tidak terhalang pada saat kita sujud? Tentu saja tidak. Yang wajib terbuka itu adalah hanya ini, hanya dahi saja. Kalau telapak tangan, ya usahakan kalau tidak ditutup, itu juga harus terbuka. Jangan hanya menghalangi tempat sujud. Tapi kalau lutut, ya itu karena termasuk aurat, jelas harus tertutup kalau lutut. Demikian juga kaki, kedua telapak kaki, itu tidak apa-apa, tertutup juga kalau kita pakai kaos kaki. Bahkan nanti ada ajaran sholat pakai sepatu, itu juga boleh. Kufen, yang pernah kita bahas sebelumnya. Menggunakan sepatu kalau kita sedang ada di perjalanan atau ada di rumah tapi kedinginan, sakit atau apapun alasannya, silahkan sholat pakai kaos kaki atau pakai sepatu, tetapi yang penting harus dilipat. Tidak langsung terkena tangan, tidak apa-apa. Ya khusula ba la bisul khopi le ajli rukhsah. Nah, dikhususkan untuk orang yang menggunakan sepatu karena itu memang rukhsah, dibolehkan dalam ajaran Islam. Wamakashful yadaini, adapun membuka kedua telapak tangan, aku taqaddama Allah subihi, telah dibahas sebelumnya. Sebaiknya tetap terbuka juga gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi. Kemudian hadis terakhir. Bab sujud di ala anfi, bab sujud di atas hidung. Hadatsana Mu'alla bin Asad qala hadatsana Wuhaib an Abdullah bin Tawus an Abi an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Kola bersabda Nabi Sallam, umirtu diperintahkan aku an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dhabin terhadap 5 atau 7 tulang. Ala jabhati, yaitu yang pertama beliau isyarat dengan dahi, wa asyaro, dan juga beliau isyarat ala anfi terhadap hidungnya, dengan hidung juga. Wal yada ini dengan 2 telapak tangan, larut batani dengan kedua lutut, wa atrofil kodama ini dan ujung-ujung jari-jari kaki. Walanak pita asyaba syaro, dan jangan sampai dihalangi oleh siap kain dan juga dengan rambut. Nah, ini sudah diulang-ulang dari di atas sudah kita bahas. Saya kira itu barangkali untuk pembahasan hari ini, bahwa sujud itu harus menggunakan 7 anggota sujud. Wallahu a'lam.